wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Ibu izin buka masker terlebih dahulu boleh? Boleh. Bu, boleh ya. Biar suara Ibu nanti tuh lebih jelas seperti itu. Sudah jelas? Sudah. Oke. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya pada baik. Ya benar ya, sekarang masih pandemi COVID-19, tetap harus jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan juga. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa diserap dengan baik. Baik, berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya, biar Ibu tahu yang belum hadir itu siapa saja. Ya. Irfirli Amalia Ismi? Ada Bu. Ada ya. Estiana Amelia Putri? Hadir Bu. Hadir. Nur Maulidia? Izin Bu. Izin ya? Padahal Ibu sekarang mau ngejelasin perhitungan HSAU malah. Ya udah, tidak apa-apa. Jannatul Farah? Hadiroh. Hadir. Berarti hari ini yang tidak hadir hanya Mbak Maulidia ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti tinggal sharing bareng sama kalian, oke? Oke. Sepertinya udah. Nah, sebelum Ibu memasuki pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin menyinggung pertemuan sebelumnya nih. Ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah bahas koperasi ya, pengertian, terus juga permodalan dari koperasi itu apa saja, asas-asasnya, prinsipnya, dan lain sebagainya. Oke. Oh ya, silakan buka terlebih dahulu ya bukunya. Nah, Ibu mau menyinggung sedikit ya. Pada pertemuan minggu kemarin, nih, yang masih ingat, Ibu mau tanya nih, yang masih ingat, siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Bu. Ya, Mbak Safara apa? Bapak Muhammad Hatta. Siapa, Mbak? Muhammad Hatta. Ya, benar sekali Bapak Muhammad Hatta. Kita kasih aplaus ya pada Mbak Farah. Oke, udah selesai kita. Bukan udah selesai loh ya, maksudnya untuk menyinggung pertemuan kemarin. Hari ini kita belajar tentang HSAU. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam mengenai HSAU di sini, mungkin dari anak-anak yang udah belajar nih, HSAU ini sih apa coba? Bu. Bentar, Mbak Esti, HSAU ini mungkin Mbak Esti udah paham? Enggak Bu. Oh, enggak tahu. Mbak Farah? Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Ya, benar sih, sisa hasil usaha. Di sini mungkin yang dimaksud Mbak Farah singkatan dari HSAU. Mungkin bisa dijabarkan lagi, Mbak, HSAU itu apa? Enggak Bu. Saya tahu Bu. Oh, Mbak Feli, coba silakan, Mbak. HSAU itu pendapatan koperasi selama 1 tahun. Ya, benar ya apa yang disampaikan oleh Mbak Feli. Jadi, pengertian dari HSAU di sini ya, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1998, bahwasanya HSAU adalah pendapatan koperasi ya selama 1 tahun dulu, setelah semuanya dikurangi semua beban, semua biaya, kewajiban penyusutan ya, termasuk juga pajak. Kewajiban di sini pajak. Oke, di situ dibuka ya. Perhitungan HSAU ada berapa coba? 3. Ya, ada 3. Oke. Coba yang pertama itu perhitungan apa? Jasa modal. Jasa modal. Baik. Perhitungan jasa modal di sini adalah jasa modal, jasa balas jasa yang diterima anggota koperasi ya. Yang diterima anggota koperasi karena sudah menyimpan uangnya, menabung uangnya di koperasi seperti itu. Misalkan saja ini Ibu ya, Ibu sebagai anggota koperasi, Ibu tuh menyimpan uangnya di koperasi seperti itu. Nah, nanti di satu periode di akhir nanti tuh dihitung. Nah, makanya nanti dapat bagian jasa modal seperti itu. Langsung saja ya. Untuk perhitungan jasa modal, di situ rumusnya Ibu minta tolong Mbak Farah dibacakan. Jasa modal sama dengan simpanan anggota dibagi total seluruh simpanan dikali jasa modal.
Ya, benar ya. Oke, Ibu langsung bacakan saja contohnya. Rita, seorang anggota koperasi Bakti Persada. Selama 1 periode akuntansi, ia itu memiliki simpanan sebesar 1.400.000. Simpanan seluruh anggota koperasi Persada ya, di situ 56 juta. Pada akhir periode akuntansi, koperasi di sini membagikan jasa modal sebesar 5.250.000. Hitunglah jasa modal yang diterima oleh Ibu Rita. Nah, jangan sambil dilihat dulu ya, Ibu akan menjelaskan. Di situ berarti perhitungan jasa modalnya simpanan anggota. Berarti di sini adalah Ibu Rita. Simpanan Ibu Rita di koperasi sebesar berapa? 1.400.000. Ya, 1.400.000 dibagi total simpanan seluruh anggota 56 juta. 56 juta. Dikalikan jasa modalnya juga 5.250.000. iya. Di situ tinggal dihitung ya. Berarti hasilnya 131.250. Oke, ke perhitungan yang kedua, perhitungan jasa modal. Di balik bukunya ya ada. Oke. Perhitungan jasa penjualan. Nah, di sini itu artinya balas jasa yang diterima Ibu sebagai anggota koperasi ini karena telah melakukan pembelian di koperasi. Nah, makanya dari sisi koperasi di sini nantinya itu yang akan menghitung SHU penjualannya seperti itu. Oke. Di situ juga ada rumus, sebenarnya hampir sama seperti jasa modal ya. Nah, minta tolong Mbak Feli dibacakan, Mbak. Ya, Bu. Jasa penjualan rumusnya yaitu penjualan koperasi terhadap anggota dibagi total penjualan dikali jasa penjualan. Oke, udah selesai. Sekalian Mbak untuk contoh soalnya, Mbak. Dikerasin, Mbak, biar yang teman yang lainnya nggak ngantuk, Mbak. Contohnya, Bu Cici sebagai anggota koperasi Bakti Persada melakukan pembelian di koperasi selama 1 periode akuntansi sebesar 2.700.000. Total penjualan seluruh anggota koperasi sebesar 115 juta. Koperasi membagi SHU dari jasa penjualan sebesar 2.100.000. Hitunglah jasa penjualan yang diterima Bu Cici. Ya, rumusnya tadi udah disebutkan juga oleh Mbak Feli ya. Nah, mari kita hitung bersama, dicermati bersama di situ bahwasanya penjualan koperasi terhadap anggota berapa? 2.700.000. 2.700.000. Total penjualannya 115. ya 115 juta dikalikan jasa penjualannya sebesar 2.100.000. Itu hasilnya 49.300. Baik, dari perhitungan tadi ya, yang pertama sama yang kedua, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah penjelasan Ibu ini sudah bisa dimengerti? Sudah, Bu. Baik, sudah ya. Kita lanjut perhitungan yang terakhir ya, terakhir. Perhitungan jasa pembelian. Nah, perhitungan jasa pembelian berarti di sini artinya SHU yang diterima anggota berarti Ibu, karena Ibu di sini tuh menjual produk Ibu tuh ke koperasi seperti itu. Nah, makanya berarti dari sisi koperasi akan menghitung jasa pembelian yang dibeli oleh koperasi seperti itu. Untuk rumusnya sekarang gantian Mbak Esti dibaca, Mbak. Jasa pembelian sama dengan pembelian koperasi terhadap anggota dibagi total pembelian dikali jasa pembelian. Oke, nah untuk contoh soalnya di situ ya, Pak Udin menjadi anggota koperasi Bakti Persada sejak 2 tahun yang lalu. Ia menjual barangnya langsung kepada pembeli. Pak Udin menjual barang produksinya juga ke koperasi. Nah, barang yang dibeli oleh koperasi selama periode berjalan itu sebesar 1.800.000. Jasa pembelian yang dibagi sebesar 2.100.000. Total pembelian seluruh anggota 36 juta. Nah, hitunglah jasa pembeliannya. Sama seperti tadi juga, sebenarnya ini
simple ya, gampang, tapi misalkan kalian itu nggak fokus, nanti ini bisa soal semudah ini tuh bisa dianggap sulit seperti itu. Makanya harus dipahami ya, fokus juga. Pembelian koperasi di situ berarti berapa? 1.800.000. Ya, dibagi total pembeliannya 36 juta. ya kalikan 2.100.000. yaitu jasa pembeliannya. Hasilnya terakhir di situ 105.000. Oke. 5.000. Ya. Di situ kan kita lihat tadi ya, jasa modalnya, jasa pembelian, jasa penjualan, kan itu sudah ditentukan di soal ya, betul tidak? Iya ya, sudah ditentukan di soal. Nah, nanti akan ada soal ya, pasti kalian nanti akan menemukan, nanti ibu juga akan kasih contoh soalnya ya. Di sini tuh jasa modal, pembelian, terus penjualannya itu tidak ditentukan di soal, tidak diketahui langsung seperti itu ya. Akan tetapi nanti itu bunyi soalnya tuh misalkan seperti ini, ibu contohkan. Ibu sebagai anggota koperasi Husada menyimpan uang ibu itu sebesar 2 juta. Ya. Total seluruh simpanan anggota di koperasi Husada di situ misalkan 5 juta ya. Nah, SHU koperasi Husada di sini setelah akhir periode ya, SHU-nya sebesar 10 juta. Ketentuan pembagian SHU untuk jasa modal ibu karena udah melakukan simpanan di koperasi ya, prosentasinya ketentuan SHU sebesar 25% ya. Nah, jadi tadi coba Mbak Feli dibacakan lagi Mbak yang jasa modal rumusnya. Berarti tinggal memasukkan saja simpanan anggota ya. Anggota yang bersangkutan. Simpanan anggota berarti di sini kan ibu. Ya. Berarti berapa? 2 juta. juta. Ya, 2 juta. Total seluruh simpanan 5 juta. 2 juta. 5 juta. Nah, di sini kan jasa modal tuh. Jasa modalnya berapa? 25%. Berapa, Besti? 25%. 25% jasa modalnya 10 juta. 10 juta. Masih belum ada yang benar. Ya, jadi gini ya, seperti tadi yang Ibu sampaikan kan tadi di buku kalian itu kan sudah ditentukan langsung ya jasa modalnya sebesar 5 juta sekian. Nah, di sini kan jasa modalnya tidak ada tuh. Ya, tidak ada, tapi ada tambahan bunyi soal ini. Nah, di sini perhitungan jasa modalnya berarti 25% kalikan 10 juta kalikan SHU-nya koperasi 10 juta. Oke, nah sudah selesai ya. Coba dihitung ya. 2 juta dibagi 5 juta. 2 bagi 5, 0,4 ya. Kalikan 25% kalikan 10 juta coba. 25% kalikan 10 juta. 25% kalikan 10 juta. 2 juta. Salah. 25%. Bukan 20%. 200. 2,5. Berapa? 2,5. 25 tabu. 25% harus fokus. 2,5. Iya, 2,5 berarti kalikan 10 juta berapa? 25. Iya benar. Oke. Kita harus fokus Oh ya. iya, aku tunggu Bu ya, salahku. 25% kalikan 10 juta. 2,5. Iya benar. 25. Kan 25% ini kan 2,5. Iya. Coba kalikan 10 juta berapa?
2,5 kalikan 10 juta. Ini 10 juta. 2.500.000. Nah, gitu dong. 2.500.000. 0,4 kalikan 2.500.000 berapa berarti? 400. Berapa? 1. Iya. Tunggu Bu. 0,4 kali 2.500.000. 1000. Berarti 1 juta ya. 1 juta. 1 juta. Oke. Nah, dari sini kalian masih belum paham ya, padahal udah pakai kalkulator masih belum paham. Jadi cara perhitungannya ya. Jadi 25%. Udah, cukup, gak usah berantem. Gak usah saling menyalahkan ya. Kalau udah sama-sama salah gak usah saling menyalahkan. Di sini kan 25%. Nah, kalian tinggal kalikan saja. Di situ kan kalkulator udah gampang ya. 25% berarti 2,5 kalikan 10 juta. 2.500.000. Nah, baru dikalikan sama hasil akhirnya 1 juta. 1 juta. Seperti itu. Ya Bu, ini sudah. Ya Bu, paham Bu. Oke. Dari ini nih, terutama yang contoh soal ini nih, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Yakin gak ada? Tadi aja banyak yang salah. Yang hitungnya sana Bu tadi. Oke, berarti belum ada ya. Untuk menguji pemahaman anak-anak, Ibu kasih contoh soal aja lah, biar kalian lebih paham. Coba di situ dibuka halaman 161, ya. Nomor 7. Oke, di situ. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Coba dikerjakan, boleh pakai kalkulator HP ya, tidak apa-apa. Ibu kasih waktu 5 menit. Coba, oh iya, barangkali dari anak-anak pengen maju ke depan juga tidak apa-apa, bawa sama HP-nya juga pakai kalkulator. Atau ada yang berani, nanti Ibu kasih poin plus ya. Kalau misalkan bisa maju ke depan, dikerjakan di situ juga tidak apa-apa. Mbak Esti mau maju? Ya Bu. Saya, oke. Udah dikerjakan di bukunya langsung ya, Mbak, buku Ya. paketnya. Silakan. Kalau bisa tulisannya diperbesar ya, Mbak, biar yang di belakang ini bisa lihat. Jangan terlalu kecil. Silakan dikerjakan, Mbak Farah. Nanti tinggal jawabannya tuh mencocokkan sama yang dikerjakan oleh Mbak Esti. Di sini contoh soalnya agak berbeda ya, seperti yang tadi ya, yang kalian masih bingung ya. Coba sekarang Mbak Esti ini udah benar atau enggak nih? Soalnya tadi juga masih riwah ya buat perhitungan persen-persen kayak gitu. Udah selesai? Tidak. Wah, udah selesai. Teman-teman, maaf, anak-anak di sini udah selesai semua belum? Udah. Bu. Sudah? Sudah. Coba hasilnya sama nggak seperti ini? Sama. Sama persis, yakin? Yakin. Ini nggak kurang 0 atau lebih 0? Enggak. Enggak ya, sama. Oke, coba kita bahas bersama. Jasa. Oke, di sini adalah Pak Romi ya, menyimpan di koperasi sebesar di sini sebesar 2.100.000 semuanya sama. Sama. Total simpanan anggota 56 juta sama. Sama. Nah, jasa modal seperti soal yang ini ya di samping. Jasa modal di buku itu kan tidak ditentukan ya. Iya.
Nah, di situ ditentukan adanya HSHU sebesar 100 juta. Dan persentase ketentuan pembagian HSHU untuk jasa modal 25%. Nah, 25% kalikan 10 juta, lalu kalikan hasil pembagian ini, hasilnya 937.500. Gampang atau susah? Gampang. Yakin? Yakin. Oke, berarti semuanya bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Sebelum Ibu tutup ya, dari materi tadi awal sampai akhir ini, sampai pengerjaan soal yang dilakukan oleh Mbak Esti, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Sepertinya udah lelah ya Mbak Farah. Oke, tidak apa-apa. Berarti semuanya sudah jelas, Ibu asumsikan semuanya sudah paham ya. Sekarang kita simpulkan bersama, atau dari dari anak-anak di sini ada yang ingin menyimpulkan? Enggak ada, Bu. Kenapa, Mbak? Malu? Enggak, Atau Bu. gimana? Oke, kita simpulkan bersama. Tadi ya, pendapatan HSHU di sini artinya pendapatan koperasi selama 1 tahun, ya. Dikurangi semua biaya, penyusutan, dan kewajiban, termasuk juga pajak seperti itu. Nah, tadi perhitungan HSHU juga ada 3. Yang pertama, Jasa modal. ya jasa modal. Yang kedua, Jasa penjualan. jasa penjualan. Yang terakhir, Jasa pembelian. jasa pembelian. Kalau bareng-bareng malah lancar ya, tapi kalau sendirian mungkin karena grogi ya. Ngantuk, Bu, kali, Bu. Oh, ngantuk. Sudah siap. Pengen cepet-cepet pulang ya? Iya, Bu. Oke. Pembelajaran hari ini udah selesai ya. Udah selesai. Ibu kasih tugas. Seperti biasa, Ibu kasih tugas. Karena ini berhubung juga hitung-hitungan ya. Coba dibuka halaman 157. Dikerjakan nomor, dilingkarin ya biar kalian gak lupa. Ya, Bu. 8, 9, 10, 15 sama 21. Oke, atau ada yang terlewat? Belum ya? Udah semua berarti? Sudah. Oke. Nah, partisipasi kalian Ibu catat di akhir seperti biasa ya. Irfirli Amalia Ismi tadi yang udah jawab pertanyaan Ibu berapa kali? 2. 2. Mbak Esti 2. juga. Mbak Nur Maulidia tadi tidak hadir. Jenatul Farah 2, Bu. 2. 5 enggak apa. Oh, dikasih apa-apa. Menyusul ya, Mbak, maaf kok tahun depan. Minggu yang akan datang. Oke ya, nanti 5. Berarti nanti bagi 5 ya. Iya, Bu. Pembahasan perhitungan HSHU sudah selesai ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum Ibu tutup, mari kita membaca ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya apabila tadi Ibu yang menjelaskan terlalu cepat atau gimana ya. Ibu tutup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke.